Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Egiawan dari kelas TPTP 4B. Di sini saya akan membuat video tentang pemanenan kelapa sawit berdasarkan Permentan nomor 131 garing Permentan OT garing 140 garing 12 garing 2013. Tujuan dari pembuatan video ini untuk UAS Manajemen Panen Tanaman Perkebunan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lijah Depita SSI MSI. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengelolaan tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Selain bahan tanaman dan pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam menggali produksi. Keberhasilan panen akan menunjang pencapaian produktivitas tanaman. Sebaliknya, panen yang kurang efektif akan membuat atau menghambat pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit. Panen merupakan pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Urutan kegiatan panen adalah pemotongan tandan buah matang, mengutip brondolan, memotong pelepah, dan mengangkut hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Tanaman kelapa sawit secara umum sudah mulai diahlikan dari tanaman sebelum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan setelah umur 30 bulan. Namun di beberapa tempat sering terjadi lebih awal. Parameter lain yang sering digunakan dalam menentu kategori tanaman siap panen, jika jumlah pohon yang sudah berbuah matang panen 60%. Pada keadaan ini, rata berat tandan sudah mencapai 4 kg. Dan pelepasan brondolan dari tandan sudah lebih mudah. Keberhasilan panen didukung oleh pengetahuan pemanen tentang persiapan panen, kriteria, matang panen, rotasi panen, sistem panen, dan sarana panen. Keseluruhan faktor ini merupakan kombinasi yang tidak terpisahkan satu sama lain. Faktor yang penting dalam pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit menghasilkan ada pengelolaan tanaman yang sudah baku standar dan produksi di pohon tinggi tidak akan ada artinya jika panen tidak dilaksanakan secara optimal. Tujuan panen akan ada artinya jika panen tidak dilaksanakan secara optimal. Tujuan panen secara optimal adalah untuk memanen seluruh buah yang sudah matang dengan mutu yang terbaik secara konsisten sehingga diperoleh produksi CPO per hektar yang tinggi dan mutu minyak dan inti sawit yang maksimal. Persiapan panen yang akurat akan memperlancar pelaksanaan panen. Persiapan panen meliputi kebutuhan tenaga kerja, peralatan, pengangkutan, dan pengetahuan kerapatan panen, serta sarana panen. Persiapan tenaga meliputi jumlah tenaga kerja dan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja tergantung pada keadaan topografi daerah, kerapatan panen, dan umur tanaman. Secara umum, kebutuhan tenaga panen berkisar antara kebutuhan alat pengangkut disesuaikan dengan produksi, jarak ke pabrik kelapa sawit. Peralatan yang digunakan adalah dodos, kampak, egrek, galah, dan juga goni untuk memasukkan brondolan. Secara sarana panen adalah jalan panen, tangga panen, titik panen, dan tempat pengumpulan hasil TPH. Persiapan sarana panen seperti pengerasan jalan, pembuatan titik, pembuatan tangga, jalan panen, pasar pikul, pasar mati, dan TPH perlu ada dengan lebar 1 meter. Sedangkan TPH dibuat secara bertahap. Pada tahap awal dibuat 1 TPH untuk 3 jalan pikul, 6 baris tanaman. Kemudian 1 TPH untuk 2 jalan pikul, yaitu 4 baris tanaman. Dan selanjutnya 1 TPH untuk 1 jalan pikul, 2 baris tanaman. Ukuran TPA yang umum pada tanaman kelapa sawit adalah 3 meter kali 2 meter. Kriteria matang panen. Parameter yang digunakan dalam menentukan kriteria matang
kriteria matang panen yang perubahan warna dan pemberondolan buah dari tandan. Proses perubahan warna terjadi pada tandan, yaitu dari hijau berubah menjadi keorenan atau kehitaman berubah menjadi orange kemerahan. Kemudian perubahan menjadi merah mengkilat. Kriteria matang panen tergantung pada berat tandan, yaitu untuk berat tandan 10 kilo sebanyak 2 berondol dan tandan yang untuk beratnya 10 kilo sebanyak 1 berondol. Mutu buah panen ditentukan oleh fraksi matang panen. Fraksi matang panen akan saya jelaskan sebagai berikut. Fraksi 00 kriteria matang buah. Derajat kematangan, yaitu 00 tidak ada buah berondol, buah masih berwarna hitam, dinyatakan buah sangat mentah. Fraksi 0 kriteria matang buah 1 sampai 12,5% dari buah luar berwarna hitam kemerahan, buah masih mentah. 12,5 sampai 25% buah luar berondol kurang matang berwarna kemerahan, dinyatakan buah kurang matang. 25% sampai 50% buah luar memberondol, buah sudah matang. Berwarna mengkilat atau berwarna orange dengan berondol 50 sampai 75%, buah dinyatakan sudah matang. 75% sampai 100% buah di luar memberondol berwarna merah dominan orange lewat matang. Buah bagian dalam ikut memberondol, itu dinyatakan lewat matang. Baik, sekarang rotasi panen. Rotasi panen merupakan selang waktu antara panen yang satu dengan panen berikutnya. Pada satu ancak panen, rotasi panen tergantung pada kerapatan panen, yaitu produksi, kapasitas panen, dan keadaan pabrik. Namun yang ideal yaitu 7 hari. Jika rotasi panen semakin panjang, maka kerapatan panen meningkat tetapi kualitas panen cenderung menurun. Rotasi panen juga dipengaruhi oleh iklim yang menimbulkan adanya panen puncak dan panen kecil. Dengan demikian, rotasi panen 5 sampai 7 dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan produksi. Luas areal panen harian disesuaikan dengan tenaga kerja pemanen, efisiensi pengangkutan, dan kapasitas oleh pabrik. Pengaturan hari panen perlu dilaksanakan guna menyediakan hari istirahat pabrik. Secara umum, hari panen dilakukan 5 hari, yakni hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu tidak dilakukan panen agar pada hari Minggu pabrik dapat istirahat. Hari Minggu dipergunakan untuk membersihkan dan memelihara pabrik. Luas ancak disesuaikan dengan jam kerja. Jumlah hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat adalah 33 jam. Hari kerja Senin Kamis adalah 7 jam per hari, sedangkan hari Jumat hanya 5 jam per hari. Dengan demikian, persentase luas ancak panen hari Senin sampai Kamis yaitu 7/33 kali 100%, 21% per hari. Sedangkan hari Jumat 5/33 kali 100% kurang 16, yaitu 16% per hari. Sistem ancak panen bergantung pada keadaan topografi lahan dan kesediaan tenaga kerja. Sistem panen terdiri dari 2 ancak tetap dan ancak tetap dan ancak giring. Ancak tetap yaitu setiap pemanen diberikan ancak panen yang sama dengan luasan tertentu dan harus diselesaikan pada hari tertentu. Ancak giring yaitu setiap pemanen diberikan ancak per baris tanaman dan pemanen bertanggung jawab terhadap ancak panen dan mudah dikontrol kualitasnya. Sedangkan sistem ancak giring yaitu pelaksanaan panen lebih cepat dan buah cepat sampai di TPH. Kelemahan sistem ancak tetap yaitu buah terlambat sampai di TPH. Sedangkan sistem ancak giring yaitu setiap pemanen selalu mencari buah yang mudah dipanen dan pengontrolan kualitas lebih sulit. Kerapatan panen yaitu jumlah pohon dan dapat dipanen.
jumlah tandan matang panen dari suatu luasan tertentu. AKP atau angka kerapatan panen dipakai untuk meramalkan produksi, kebutuhan pemanen, kebutuhan truk, pengolahan TBS pada esok harinya. Kegunaan perhitungan AKP adalah untuk meramalkan produksi tanaman, menetapkan angka kerapatan panen dan jumlah pemanen. Perhitungan ramalan produksi yaitu hasil perkalian antara jumlah pohon dan rata berat tandan, yaitu AKP dikali BJR. Jumlah tandan matang panen yaitu dibanding jumlah pohon yang diamati. Sedangkan jumlah pemanen ramalan produksi. Sistem perhitungan kerapatan panen terdiri dari dua. Yang pertama, sistem terpusat yaitu pohon. Contohnya ditetapkan pada dua baris tanaman di tengah blok. Baris tanaman di pinggir jalan atau batas blok tidak ikut. Sistem kedua, sistem menyebar, yaitu pohon contoh ditetapkan secara sistematis dengan selang baris dan pohon contohnya tergantung jumlah pohon yang akan diamati. Baik, adapun alat-alat untuk pemanenan yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Kemudian cara pemanenan. Cara pemanenan adalah sebelum memotong tandan, pemanen terlebih dahulu mengamati buah matang yang ada di pohon. Ancak masing-masing. Hal ini dimaksud untuk melihat kematangan buah untuk produksi selanjutnya. Tandan buah dipotong tandas dengan menggunakan dodos atau egrek pada umur 8 tahun, dodos pada umur 3 sampai 5 tahun, sehingga tidak ada rangkaian tandan terbawa ke pabrik. Jika jumlah pelepah kurang dari standar pelepah, tidak perlu dipotong, cukup tandannya saja. Namun, jika jumlah pelepah lebih dari standar pelepah yang menyanggah buah tersebut, pelepah akan dipotong. Pelepah yang ditunas agar dipotong menjadi 2-3 bagian dan disusun di gawangan mati. Buah diangkut ke TPH dan kemudian disusun rapi. Tandan disusun menurut baris, yaitu 5 ke belakang atau bisa 10 berbanjar. Tandan per baris dengan tangkai menghadap ke atas arah jalan dan tangkai tandan sudah dipotong berhuruf V. Tandan sebaliknya terhindar dari pelukan pada saat pemotongan, pengangkutan ke TPH dan ke truk. Hal ini dimaksud untuk mencegah naiknya kadar asam lemak bebas. Secara umum, persentase asam lemak bebas setelah dipotong yaitu 0, sampai 0,7%. Dan setelah jatuh ke tanah dapat meningkat menjadi 0,9 sampai 1,0%. Setiap 24 jam, brondolan yang ada di piringan, pohon dan ketiak pelepah dikutip dan diangkut ke TPH dengan menggunakan karung bekas atau goni. Brondolan ditumpuk di sebelah tumpukan TBS dan diberikan alas. Tandan dan brondolan harus bebas dari pasir, sampah, tangkai tandan dan kotoran lainnya. Tandan kosong agar ditinggalkan di lapangan, yaitu di gawangan mati, disusun dengan rapi. Jangan terangkut ke pabrik. Dia akan bisa merusak kualitas mutu pada TBS yang telah kita panen. Demikian video dari saya. Semoga memberi manfaat untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.